Selamat pagi saudara semua, Shalom. Sekali lagi saya mau dengar suaranya, Shalom. Shalom. Haleluya. Kita hidup sampai hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan, amin. Kasih salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan baik bagi saya dan saudara, haleluya. Mari kita tenang di hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Dia ada, mau memberkati kita semua. Bagi setiap hati untuk siap pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Amin. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku sembah Kau Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Pagi ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu saudara. Kami menyembah Kau Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Saat pagi hari ku datang, kami menghadap-Mu Tuhan. menghadap Tuhan dan rendah diri. Amin. Kami bawa hidup kami pada pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Memuji Tuhan dengan segenap Ku hati. sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan
ku sembah Kau, Allahku. Kau ditinggikan, Allah yang tinggi. Kami memuji-Mu, serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia yang layak terima segalanya. Berikan pujian-Mu yang terbaik pada pagi hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu yang ajaib. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami hidup hanya karena Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Naikkan pujian-Mu, naikkan syukur-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Amin. Kasih Tuhan. Waktu kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau memegang setiap tangan kami. Setiap tangan kami yang lemah Engkau memegangnya Tuhan. Kami sangat memerlukan pertolongan-Mu setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di setiap jalan-jalan hidup kami menemukan kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih. Glory bagi nama-Mu yang hebat. Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan
kami datang, kami percaya waktu kami masuk dalam puji-pujian, kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Kami percaya kami pulang kami tidak akan sama lagi. Kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya waktu kami datang di hadirat-Mu yang sakit sembuh, yang susah menjadi kuat. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah lalai dalam setiap janji kami dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami percaya setiap kuasa yang mau menghancurkan ibadah ini, kami taruh, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di atas bumi, di langit. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkuasa di tempat ini. Atmosfer tempat ini diubahkan waktu Engkau hadir. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kasih senyum kiri kanan saudara. Boleh? Sebab Dia Tuhan yang besar. Haleluya.
silakan duduk saudara. Mari kita tenang, kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena Tuhan sudah siap untuk memberkati saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi.
Tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, apakah engkau menyanyi pujian ini dari hatimu? Apakah komitmen imanmu diteguhkan? Sekalipun hatiku habis lenyap, tetapi Allah menjadi bagianku untuk selama-lamanya. Ayub mengatakan demikian. Karena sekalipun dia ada di dalam berbagai badai kehidupan yang dahsyat, dia mempunyai keteguhan iman. Memastikan bahwa Allah itu adalah gunung batunya selama-lamanya. Dan dia begitu yakin, begitu habis lenyap tubuh daging ini, justru di balik itu dia melihat Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi pujian ini, refrennya saja dengan lembut. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Lambaikan tanganmu ke surga, katakan sekalipun. Amin. Dagingku dan Hatiku habis lenyap, gunung batuku gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu tetaplah umatmu berdiri di hadapan kekudusan hadirat dan mengakui apapun juga yang terjadi, Allah kami dalam Yesus Kristus tetap selama-lamanya. Engkaulah Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Engkau hadir saat ini lewat firman-Mu dan urapi hamba-Mu. Demi nama Yesus, kami sambut firman Tuhan yang penuh kekuasaan, dan semua pekerjaan roh jahat sudah dipatahkan dan kekuasaan surga dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Mari kita memberi tepukan tangan yang meriah bagi Dia. Oke umat Tuhan. Baik, shalom Tuhan. Shalom. Selamat pagi, kita ada dalam ibadah pagi ini. Kita bersyukur Tuhan itu sangat baik. Minggu terakhir dalam bulan Januari 2025 segera akan pergi. Kita ditantang ke masa depan yang membawa iman kita semakin pasti tentang kedatangan hari yang mulia, hari yang besar dan dahsyat. Yesus Kristus Tuhan akan kembali. Planet bumi ini dengan segala kemajuan teknologinya, dengan kondisi alam yang semakin tidak menentu, semakin memastikan kepada kita bahwa bumi ini akan dilenyapkan. Allah menyediakan langit dan bumi yang baru bagi semua orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman-Nya. Dan sebelum kita berpindah ke langit dan bumi yang baru, kita akan ada dalam pemerintahan milenium, 1000 tahun damai di planet bumi ini. Untuk satu hari dalam ukurannya Allah sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Karena Allah itu kekal adanya. Dan kita hanya sementara menuju ke dalam alam kekekalan bersama Yesus. Untuk misi yang terakhir, di dalam tema gereja ini ke depan, Kristus untuk segala bangsa. Topik dan teks yang saya ambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Kita perhatikan ayat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung Kristus sebelum Ia naik ke surga. Dan waktu Ia menghampiri murid-muridnya di Bukit Zaitun, ada yang meragukan kondisi kebangkitannya. Sebab mereka mengharapkan pemerintahannya nanti secara duniawi. Dan hancurkan, singkirkan imperium Romawi itu. Tetapi Ia tidak bertujuan melakukan yang demikian sekalipun Ia mempunyai segala kuasa untuk melakukannya. Dan Ia katakan buat murid-muridnya, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Dan Ia katakan amanat agung itu, karena itu pergilah. Kata pergilah kita telah membahas dan kita telah mendengar firman Tuhan pada minggu yang lalu. Dan saya mengambil dari amanat agung ini untuk khotbah. Setiap minggu menggali kebenaran dengan tujuan memotivasi jemaat supaya kita mulai menginjili orang lain. Karena waktu ini berlari sangat cepat. Dan banyak orang sedang dicari
oleh si setan untuk dibunuh. Berapa banyak yang tewas, meninggal, mati dalam hari-hari terakhir ini. Jangan dihitung yang biasa, tetapi yang tewas dalam peperangan berapa banyak. Pernahkah saudara merenungkan sebanyak itu berapa banyak yang menuju ke dalam kekekalan untuk masuk surga? Dan berapa banyak yang mati di pintu gerbang kekekalan kemudian menuju ke neraka? Pernah saudara berpikir sekritis itu? Jikalau saudara pernah berpikir sekritis itu, pikirkanlah pribadimu saat ini. Sebab Yesus katakan selangkah saja maut. Berarti selangkah saja kita memasuki gerbang kekekalan. Kita tidak bisa melihat gerbang itu. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Tapi gerbang itu ada di depan kita. Karena kita melakukan perjalanan waktu menuju ke sana. Begitu gerbang itu dibuka, kemana engkau pergi? Pikirkan hari ini. Dan camkan sebaik mungkin apa yang engkau sudah kerjakan untuk Tuhan sampai saat ini. Dan apa yang engkau belum kerjakan buat Tuhan. Kesempatan itu emas. Sebab jikalau kita tinggalkan kesempatan itu berlalu, kita tidak mungkin lagi kembali ke dalamnya. Karena kita terus berjalan dan tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah kembali. Kita terus berjalan dalam terowongan waktu menuju ke dalam kekekalan. Justru itu Tuhan panggil kita di dalam melaksanakan amanat agung Kristus. Hari ini kita mempunyai sebuah topik. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mungkin saudara berkata, saya di Ambon, di dalam negara NKRI, bagaimana saya bisa menjadikan semua bangsa yang lain murid Tuhan? Ini pertanyaan karena manusia itu terbatas. Segi keuangan ekonomi terbatas. Untuk pergi ke negara-negara yang lain juga saudara harus benar-benar diutus. Tetapi jemaat Tuhan, gereja ini adalah rumah doa. Gereja ini adalah rumah kesembuhan. Di atas sana lantai 7 ada menara doa. Dan itu adalah the ring of fire. Dalam doa peperangan 4 penjuru. Dan 4 penjuru itu akan melibatkan setiap negara yang akan didoakan di sana. Dan saudara juga bisa berdoa buat setiap negara di mana Anda pun berada, di rumahmu Anda bisa berdoa. Dan waktu Anda berdoa dan digerakkan oleh Roh Kudus, itu doamu sangat efektif. Doamu pasti ada kuasa. Amin. Jadi kita bisa berdoa untuk segala bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, sekarang yang jadi masalah jemaat Tuhan, kita mulai lihat tentang Tuhan mau kita menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Ini adalah sebuah mandat yang dikasih bagi gereja Tuhan untuk mengubah dunia. Mengubah dunia. Saya dapat mengubah dunia di dalam doa saya. Pastikan bahwa engkau punya otoritas kuasa. Pastikan bahwa wibawa
dan otoritas Allah itu sudah diberikan padamu di dalam nama yang memiliki kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Yaitu nama Yesus Kristus. Dan di dalam ruang doamu yang tertutup, engkau bisa mengubah dunia. Percaya? Bagaimana orang Kristen tidak percaya? Saya yakin di dalam ruang doa saya yang begitu kecil, sederhana, tetapi bisa mengubah dunia dalam alam spiritual. Ada kuasa yang dahsyat. Amin. Orang Kristen punya pandangan jauh. Bukan hanya sebatas hari ini. Karena kita hidup di dalam Kristus. Yang membuat saya tidak bisa mengubah dunia. Itu karena saya tidak mau diubahkan. Katakan kiri kanan, engkau harus diubahkan. Saudara sudah berubah? Apakah saudara masih hidup dengan gaya hidup yang lama? Masih benci orang, masih sombong, masih suka kritisi orang, anggap diri lebih hebat. Tidak peduli dengan orang lain. Suka mendendam. Membuat rancangan kejahatan di atas tempat tidur. Dan memasuki hari-hari yang akan datang dengan kekerasan, dengan kepahitan. Berdoa tetapi terus mengotori altar Tuhan. Apakah itu jenis orang yang diubahkan? Tidak. Orang yang diubahkan harus berubah sifat dan karakternya. Orang yang berubah, perkataannya berubah, perbuatannya berubah. Dan itu orang Kristen yang Alkitabiah. Amin. Jadi jelas sekali kita lihat. Poin pertama, multimedia. Kita harus diubahkan dulu. Katakan kiri kanan. Saya harus diubahkan dulu. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa? Yang percaya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Orang percaya. Tanyailah kiri kananmu, apakah Anda orang percaya yang firman Allah ada di dalammu? Ini semua pertanyaan yang menggugah kita untuk mengoreksi. Sebelum kita diizinkan Tuhan lebih jauh berjalan dalam waktu. Orang yang percaya belum tentu tinggal di dalam firman Allah. Sebab Anda dapat membaca dari perbuatannya, perkataannya. Dan Anda bisa mendapatkan sebuah kesimpulan apakah orang ini tinggal di dalam firman Allah dan firman Allah di dalam dia. Sebab ada banyak orang bisa membaca firman Allah. Tetapi terkadang membaca firman Allah dengan tidak serius. Hanya menggenapi jadwal pembacaan.
singgah sebentar, yaitu renungkan firman. Karena di dalam firman Allah itu ada kebenaran Allah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Saya rindu semua jemaat Philadelphia mulai punya komitmen tahun ini, baca, renungkan firman. Coba tanya sedikit kiri kanan, Anda baca firman apa tidak? Bisa dapat tahu toh, baca firman apa tidak? Kita tidak bisa perlente, tidak bisa perlente. Baca firman atau tidak? Tanya saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kan kita interaksi, kita ada dalam ibadah ini, kita diberkati, ya. Oke? Soalnya tadi saya lihat saudara begitu tegang sekali. Mungkin karena saya bicara keras atau tegas, tapi ini firman Tuhan. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti sebelum saya mengubah dunia, entah dunia pertama kehidupan saya pribadi, dunia rumah tangga saya, dunia keluarga saya, dunia di mana saya bekerja, dunia di mana saya studi, dunia di mana saya bergaul, itu perlu diubah. Yang mengubah dunia adalah saudara. Saudara, berarti saya mesti diubah dulu. Amin. Jikalau saya tidak diubah, bagaimana saya bisa mengubah? Berarti kita harus ada di dalam firman-Nya. Kita dikuasai oleh firman Allah, sehingga firman Allah kuasai kita. Dan waktu kita penuh dengan firman Allah, di dalamnya kita mengalami kuasa kebenaran Allah. Dan waktu kuasa kebenaran Allah kuasai saya, sifat, karakter, perkataan, perbuatan saya pasti benar. Dan itu yang akan mengubah dunia. Itu yang akan mengubah dunia. Amin. Sebab ada banyak orang fasih lidah, tetapi perbuatannya menghancurkan hidupnya. Jangan percaya kepada orang yang fasih lidah, tapi perbuatannya tidak mendukung. Itu kemunafikan. Dan orang lain banyak ditipu dan Tuhan dipermalukan. Cuma Tuhan, kita harus berubah. Katakan kiri kanan lagi, engkau harus berubah. Haleluya. Kemudian yang terakhir kita lihat, yang kedua. Setelah kita berubah, baru kita dapat menjadi murid. Kita harus menjadi murid. Ini harus menjadi murid. Mungkin saudara berpikir nanti di dalam satu kelas pemahaman firman. Benar. Benar. Karena seorang murid adalah seorang yang mau belajar dan mengikuti gurunya. Yesus katakan demikian. Jadi kita mau belajar. Mau belajar. Saudara pernah belajar? Oh, semua kita punya pengalaman belajar. Tapi saudara pernah belajar di dalam kelas spiritual. Spiritual. Apa itu? Nah, sekarang saudara mungkin dari sekian banyak jemaat yang hadir, ada yang mengalami masalah. Saya mendapatkan kartu doa. Kita akan berdoa buat Saudari Leoni nanti. Karena hari Kamis minggu ini tanggal 30 Januari dia akan dioperasi atau diambil tindakan bagian otaknya sebab terjadi pendarahan pada otak bagian kanan. Ini kalau kena saudara bagaimana? Pernah saudara berpikir? Saudara takut? Ada yang mengalami masalah keuangan.
Ada yang mengalami masalah hubungan keluarga. Ada yang mengalami masalah sampai mungkin dibawa ke polisi. Saya orang percaya. Oh, saya sedang belajar dalam sekolah spiritual. Untuk bersandar kepada Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi sekolah spiritual rasanya lebih susah dari sekolah sekuler, saudara. Sebab kita tempuh badai kehidupan. Saudara mau jadi murid? Halo, mau? Ketika saya berkata saya mau jadi murid, Tuhan bilang sekolah yuk. Sekolah yuk. Mau sekolah? Ataukah semasa hidup saudara suka bolos? Kalau suka bolos pulang pasti orang tua ditipu. Betul tak? Tapi sekarang orang-orang tua zaman now tidak gampang ditipu lagi oleh anak-anak, mereka tahu. Ya. Sekolah atau menjadi murid, kita belajar dari hidup ini. Untuk kita bisa mengatasi kehidupan ini, Tuhan melatih kita dalam perjalanan kehidupan kita secara khusus. Di dalam hubungan interaksi dengan sesama. Sebelum kita berinteraksi lebih jauh dengan sesama, untuk kita menjadi pribadi yang punya potensi mengubah dunia, maka kita harus diubah. Dan apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang Tuhan harus lakukan? Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, halo, lidah seorang murid. Lidah. Dia memberikan lidah supaya jangan digunakan lidah salah. Katakan kiri kanan hari ini, sepanjang minggu ini, apakah Anda punya lidah digunakan salah? Katakan. Parlente bini saja lidah susala, betul? Parlente suami juga lidah susala. Tipu orang tua saja lidah susala. Kebanyakan kita punya lidah salah karena malu hati. Ya tak, kita paling malu hati. Jikalau seorang benar dalam lidah ini, dia orang sempurna. Semua kita belum sempurna, tetapi kita belajar untuk terus menuju kepada kesempurnaan. Amin. Jadi saya waktu membaca kitab Nabi Yesaya, Nabi besar untuk bangsa Israel, untuk kalangan rakyat jelata sampai ke tingkat tinggi raja-raja, Yesaya berbicara. Tuhan Allah telah memberikan kepadanya lidah seorang murid. Tuhan memberikan. Apakah kita mau menerima? Tergantung keputusan kita. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru. Semangat yang baru, hubungan yang baru, masa depan yang baru, energi bagi orang itu untuk maju dan tetap membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Karena saudara tahu lidah ini mempunyai kekuatan. Kitab Yakobus katakan dia seperti api yang bisa menghanguskan. Seperti kemudi kapal yang begitu kecil tapi bisa mengendalikan kapal yang begitu besar. Dan apakah kita punya lidah memberi semangat kepada orang yang lemah, orang yang susah, orang yang tidak berkemampuan, kepada orang yang letih lesu? Apakah kita memberikan? Ataukah
kita menjatuhkan seseorang. Lidah ini bisa membunuh, saudara. Saya tidak peduli dengan anak itu. Cukup. Dan anak itu dalam perenungan panjang, depresi. Dia menuju gantung diri karena tidak dipedulikan orang tua. Lidah ini bisa membunuh. Dengan lidah ini kita memberitakan firman Allah. Dan seorang yang memberitakan firman Allah harus firman Allah tetap di dalam dia, dia tetap di dalam firman Allah dan diubah oleh firman Allah, dan firman Allah punya otoritas untuk hancurkan setan dan memberikan semangat kepada orang yang lemah, yang letih, lesu. Justru itu penting sekali, saudara, dikuasai oleh firman. Kalau tidak dikuasai oleh firman, mau bicara apa? Benar? Kalau tidak dikuasai oleh firman, mau bicara apa? Paling yang bicara cuma duniawi. Sebab firman itu tidak penuh. Jemaat Tuhan, kita dididik untuk masuk dalam amanat agung Kristus, karena kedatangan Yesus sudah ada di depan. Garami dunia ini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hati-hati, perhatikanlah cara kamu mendengar. Sebab kalau mendengar salah, pikiranmu bisa salah. Perbuatanmu akan salah. Benar? Tetapi jikalau firman Allah ada dalam kita, itu menjadi pertimbangan dan membawa kita untuk menimbang, dan dia akan menolong kita supaya pendengaran kita itu baik. Berapa banyak yang waktu mendengar mukamu jadi merah? Coba tanya kiri kanan, pernahkah engkau waktu mendengar mukamu jadi merah? Maksudnya dengar sesuatu langsung marah. Itu apa yang bikin engkau marah? Ini. Saya harap pagi ini gereja Tuhan Jemaat Philadelphia tidak perlu operasi telinga, karena semua telinga bisa mendengar. Tapi yang maksud saya mendengar firman Tuhan. Amin. Jangan habis gereja duduk kumpul-kumpul lalu mendengar cerita yang aneh. Nah, itu nanti masuk bisikan nenek tua di dalam, yang berasal dari ular tua. Lalu Anda jadi tua di dalam cara berdosa. Jadi jelas sekali kita harus menjadi murid, dan setelah kita diubahkan menjadi murid, kita tetap memiliki perkataan firman dan memiliki pendengaran yang sehat. Dan itu hanya bisa menimbang dengan firman Tuhan yang ada di dalam saudara. Sehingga waktu saudara dengar sesuatu, saudara bisa tenang. Saudara tidak langsung merespek. Pernahkah Anda lakukan kesalahan itu? Waktu Anda dengar sesuatu Anda langsung marah, tapi setelah Anda cek ternyata tidak benar. Malu apa tidak? Malu hati. Pernah Anda lakukan itu? Justru itu dengar tuh baik-baik. Yesus katakan kepada murid-muridnya, hendaklah kamu mendengar 2 kali. Berarti dengar itu baik-baik. Karena itu terkadang mengganggu ketenangan hati kita, mengganggu perasaan kita, pikiran kita. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan. Amin. Oh, tadi ayat berapa yang saya belum baca? Multimedia. Tolong dibuka kembali. Ya. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jangan jadi seperti istri Lot. Kalau saudara pernah ke Israel, ya tepat dekat border
antara Mesir dan Israel. Di situ ada laut mati, di ketinggian ada bukan patung tetapi istri Lot yang berubah menjadi tiang garam. Ribuan tahun Allah berkuasa menahan itu untuk menunjuk kepada dunia bahwa kalau sudah ikut Tuhan jangan berpaling. Jadi tiang garam. Tiang garam artinya binasa. Binasa. Jadi kalau sudah jalan-jalan terus, amin, tetapkan hatimu. Ini kondisi zaman akhir, saudara. Banyak hal sedang terjadi, gereja Tuhan sedang diobrak-abrik, dibersihkan, dan penghakiman Tuhan sedang berjalan di dalamnya untuk mendapatkan gereja Tuhan yang dewasa secara rohani. Justru itu penting sekali, saudara. Tetap belajar dari firman Allah dan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Sebab orang yang mendengar firman Allah, ditaklukkan oleh firman Allah, maka dia belajar taat dan dia tetap rendah hati. Walaupun ditegur, dia tetap rendah hati. Dia tidak memberontak. Tetapi bila ditegur, kemudian dia memberontak, itu namanya bukan hidup di dalam roh, tapi hidup di dalam daging. Dan kedagingan dan roh itu berseteru, kontras sekali. Apabila kita hidup di dalam daging, kita tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Tetapi bila kita hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh Tuhan, kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Umat Tuhan yang terkasih, kebenaran firman ini kiranya membongkar pikiran kita untuk melihat bahwa hari ini Tuhan memanggil saya, bagian dari gereja Tuhan, untuk melangkah mengubah dunia. Dan sebelum saya mengubah dunia, saya setiap hari perlu diubah. Sehingga saya ada dalam rotasi amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Tandai saja, saudara. Saudara, yang saya ingin jemaat ini juga banyak berdoa. Membangun mezbah doa. Doa pribadi, doa rumah tangga, doa keluarga. Membangun mezbah doa. Membangun gaya membaca firman Tuhan. Merenungkan firman. Itu hal yang paling penting dalam hidup ini. Dan jikalau Anda sering berbicara dengan Tuhan dalam doa, saya tidak meragukan lagi kapasitas Anda bisa berdoa. Tapi kalau kurang bicara dengan Tuhan di dalam doa, maka waktu Anda diminta berdoa, Anda akan kaku sekali. Karena Anda kurang bicara dengan Bapa di surga. Amin. Katakan kiri kanan, justru itu banyak berdoa. Bicara dengan Bapa di surga. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Kita tundukkan kepala di hadapan Allah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian, tetaplah Allah. tetaplah selama. Coba Tuhan kita bangkit berdiri. Sekalipun Dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah. Haleluya. selama-lamanya.
keyboard dengan instrumennya. Saat berdoa, ini sebuah nyanyian, merupakan sebuah komitmen yang menaruh kebanggaan di hati Tuhan di surga. Sekalipun ada pengaruh apapun, saya punya Allah tetap selama-lamanya. Dan ini komitmen. Dan ketika saudara punya komitmen ini, saudara berdoa, saya yakin doamu lurus tiba di takhta Allah. Dan Allah akan menjawab doamu. Amin. Amin. Berapa banyak yang sakit saat ini? Saya tantang setiap orang sakit. Selain saudari kami Leoni, ada, angkat tanganmu saja. Yang anggota keluargamu sakit, ada, angkat tanganmu saja. Ada yang mau operasi, angkat tangan saja. Saya tetap berbicara tentang mujizat. Saya tetap berbicara tentang Dia. Amin. Yang punya masalah, angkat tanganmu. Yang punya masalah pribadi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah studimu, angkat tanganmu, lambaikan tangan, saya perlu didoakan. Ada. Haleluya. Punya masalah iman. Pagi ini setelah saudara mendengar firman Allah, seperti kehidupan rohanimu dibongkar bangkir untuk melihat kebenaran Allah. Dan saudara mau diubahkan. Saya hanya minta saudara yang sudah mengangkat tangan, yang belum juga tetapi tegak maju, sekarang di altar ini ada. Tuhan bersama kita. Ada majelis gereja, kita akan menolong saudara dalam doa. Saya minta saudara maju saja. Sapa Sural bisa tinggalkan kursimu ke depan. Haleluya. Mari silakan. Yang laki-laki di sebelah kiri saya, yang perempuan di sebelah kanan saya. Mari silakan. Keluar saja saudara, ketika Tuhan berbicara buat engkau, jangan tinggal di tempatmu. Sebab ini waktunya engkau dipanggil untuk diubahkan supaya engkau bisa mengubah dunia. Selain kau tiada yang lain. Semua dalam sikap doa. Ketika Anda digerakkan, jangan tinggal di tempat. Tuhan memanggil engkau. Karena Dia akan berperkara dengan dirimu. Amin. Pendeta-pendeta bisa maju ke depan sekarang. Haleluya. Gunung batuku dan bagian tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Oh, sekalipun. Amin. 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 Saudara sedang mengakui Dia dalam hidupmu. Dia akan membuat perubahan dalam tubuhmu yang sakit. Amin. Dia akan membuat perubahan dalam roh dan jiwamu. Tetaplah Allah. Amin. Yes, sekalipun. Angkat tanganmu, sembah Dia. Amin. Habis lenyap. Yesus tetap adalah Yesusku. Amin. Anda dijamah, masalah tulang belakang dijamah. Anda sedang angkat tangan dan Allah menumpangkan tangan. Amin. Sekalipun, haleluya.
pastoral bisa maju. Kita akan berdoa buat mereka. Majelis gereja, sekalipun. Amin. Haleluya. Sebab beriata kalaban beriata roh. Ada namanya. Amin. Anak itu dijamah. Anak itu dijamah. Pulih kesembuhan terjadi. Ya, sekalipun. Oh. Amin. 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 Penuh Roh Kudus. Haleluya. Sekalipun dagingku. Amin. Amin. Haleluya. Tetaplah. Lagi-lagi. Akui dia dalam komitmen iman. Amin. Ini nyanyian deklarasi iman di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tetaplah. Yeay. Sekalipun. Amin. Terima kasih buat Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nyanyi, amin. Singer nyanyi pujian ini. Sekalipun. Sebuah pendoa, staf pastoral yang berdoa, majelis yang berdoa, sekarang berdoa buat mereka, berdoa buat mereka, tumpangkan tangan. Amin. Sebuah pendoa, tetap berdoa. Tulang ini dipulihkan. Dia tidak operasi tulang, tapi dia sembuh. Tulang ini dipulihkan. Tulang panggung ini dipulihkan.
Bayi Arjo telah dijamah. Dan ini pokok doa ini diserahkan di altar-Mu. Tuhan selamatkan, sembuhkan, pulihkan. Tuhan jamah Leoni. Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Karena dia mengalami pendarahan otak bagian kanan. Dan harus diambil tindakan minggu ini. Tuhan ambil alih khusus. Perlihatkan kemuliaan-Mu. Tuhan jamah Ibu Kori Sohuat yang sakit. Pulihkan pernapasannya. Dia merasa sesak nafas. Selamatkan. Ulurkan tangan-Mu. Jamah tubuhnya. Niscaya dia pasti sembuh. Haleluya. Setiap pribadi yang memerlukan doa, angkat tanganmu. Tuhan memberkati semua umat-Mu. Mereka yang susah dihiburkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka diberkati secara khusus. Sembuhkan yang sakit, pulihkan, dan tolong setiap pribadi. Percaya masih ada mujizat. Yesus membuat mujizat. Yesus berjalan di tempat ini, maka pasti sesuatu terjadi. Setiap pribadi dijamah, setiap pribadi dijamah. Anakmu yang mengalami masalah tulang, yang harus operasi tapi tidak operasi, dia sembuh oleh mujizat Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan permuliakan nama-Mu. Ketika diceritakan tentang kebesaran nama-Mu, Engkau tetap ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terlalu ajaib Engkau. Demi nama Yesus kami bersyukur. Hamba berdoa memberkati setiap umat-Mu, dan mereka disebut umat keberkatan Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, silakan duduk kembali. Setiap pokok doa yang ada di meja ini, di mimbar ini, saudara cross check kembali ya. Karena saya lihat Tuhan mulai bergerak dengan cara-cara supranatural. Bukan karena kami, bukan karena saya, bukan karena majelis, bukan karena staf pastoral. Tapi gereja ini dipanggil untuk menjadi rumah doa, kemudian rumah kesembuhan. Ya. Saya berterima kasih buat ibu yang kemarin waktu hari Minggu didoakan anaknya sudah mungkin lebih seminggu ya. Tidak bisa BAB dan kemudian panasnya meninggi tidak turun. Begitu selesai berdoa saya dapat berita bahwa tepat waktu kami doa di sini, anak itu tiba-tiba bisa BAB dan langsung panasnya hilang dan dia bisa makan dan dia sekarang sudah sehat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Kita akan segera ambil persembahan. Silakan musik dan petugas yang disiapkan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak alasanku
Terima kasih buat persembahanmu untuk Tuhan. Tuhan memberkati ribaanmu dengan berlipat ganda. Baiklah, dari tempat ini kami perlu menyampaikan pengumuman dan itu perlu dijelaskan. Pemberitahuan untuk lansia, yaitu lanjut usia yang umurnya 60 tahun ke atas. Setelah ibadah mohon tinggal sebentar, ada pertemuan dengan Gembala Sidang dan Departemen Umas. Saudara tahu Departemen Umas itu Departemen Usia Emas. Jadi Anda yang rasanya usia emas 60 ke atas, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, ya. Oke, paham ya? Kita akan membuat khusus ibadah-ibadah untuk para lansia. Sebab mereka ada di pelabuhan akhir penyeberangan, semua harus disiapkan. Amin. Oh, jadi janji bilang, mengkali beta semua mati kapan? Seng. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, tangan kiri ada kekayaan kehormatan. Amin. Jadi jangan mati sebelum mati. Begitu kira-kira. Oke, ada pengumuman apa lagi? Sudah selesai? Oke, kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Oke, haleluya. Kita nyanyi pujian dalam sukacita Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari. Sekali lagi, ya Tuhan Engkau, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan berkata tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku, oh, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan berkaikan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di dalam naungan sayap-Mu. Jiwaku memuji. Amin. Sekali lagi, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat